Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, lanjut ya sobat untuk part 2 ya sobat, untuk kabel ya, perkabelan ya sobat. Ini sobat, jadi ini tabel rangkuman singkat ya sobat ya, tabel rangkuman singkat dari online ya sobat ya, sumbernya dari online internet ya, kami rangkum ya, singkat aja ya sobat ya. Untuk lebih lengkapnya lihat brosur atau web portal internet pabrikan perusahaan kabel untuk spesifikasi, spek dan atau kapasitas dan peruntukan menggunakan kabel kawat maupun serabut ya sobat ya. Jadi ini hanya rangkuman singkat ya sobat ya. Untuk lebih detailnya lengkapnya monggo ini ya tinggal browsing Google gitu ya sobat ya, untuk webnya dari pabrikannya ya sobat. Ini daya PLN sobat ya, ini cuman ini kan bisa daftarnya sampai ke bawah ya sobat ya. Ini kan 13.900 VA, ada bawah lagi berapa puluhan ribu ada ya sobat ya. Jadi ini biasanya kalau untuk bengkel harian atau bengkel UMKM kecil kan biasanya di angka ini ya sobat ya, 2.200 atau mungkin 3.500 ya sobat ya. Ini biasanya rumah juga rumah gitu biasanya yang peralatan listriknya juga nggak banyak banget itu ya, biasanya di antara rumah yang biasa itu yang paling kecil 450 ya sobat ya, ada yang 900, ada yang 1300, tapi biasanya sekarang di perumahan yang tipe-tipe 45, tipe-tipe 55 gitu ya, tipe rumahnya gitu ya sobat, itu biasanya di angka 1300 sampai 2200 ini ya sobat ya biasanya ya. Tapi untuk bengkel kan mungkin skala yang UMKM kecil mikro ya juga mungkin hampir sama ya sobat. Nah ini kemudian watt safety-nya ya sobat itu kurang lebihnya 70% ya sobat dari VA-nya ini sobat ya. Jadi 450 VA ya optimalnya biasanya kan di 360 watt itu untuk safety-nya optimal gitu ya sobat. Jangan kalau lebih dari mungkin mendekati 450 watt kan MCB-nya ngetrip gitu ya sobat ya, jeglek gitu ya untuk tombol MCB-nya ya ke off gitu ya. Nah ini juga untuk yang 900 safety-nya ya watt-nya ya seyogianya ya 720 watt lah perkiraan kurang lebihnya sekitar ini range-nya gitu ya sobat ya. Terus untuk yang 1300 sekian 2200 ya 1760 watt ini. Ini juga kami ini ya sobat ya, kebetulan di tempat kami kan 2200 volt VA ini ya sobat ya. Kami pernah menggunakan mesin las listrik yang 1800 sobat, yang wattnya 1800. Mesinnya dari General ya, produk keluaran General, cukup besar memang mesin lasnya gitu ya. Itu 1800 watt sobat, itu angkatannya ya. Jadi angkatan pertama beliau ini, terus nanti turun perkiraan ya turun 1600 1700, nanti naik lagi kalau pas lagi buat ngelas gitu ya. Optimalnya 1800, kadang-kadang mungkin lebih dari 1800 sedikit lebih tinggi gitu ya. Itu ini sobat dengan pemakaian listrik yang lain gitu ngetrip sobat, MCB-nya jeglek sobat. Jadi 2200 untuk satu mesin las itu yang kapasitas cukup ya sebenarnya juga nggak besar banget sobat, 1800 itu buat ngetrip mungkin waktu pas lagi ngelas itu pompa air sumur hidup sobat. Nah, pompa air kan perkiraan sekitar 350 sampai 400 watt ya sobat ya. Ada juga yang 450 watt. Ya sudah 1800 ditambah 400 watt 450 kan jadinya ini sobat lebih dari 2200 toh, belum yang lain ya sobat, ada lampu yang kecil-kecil atau kulkas lah. Akhirnya MCB-nya ngetrip sobat, jeglek sobat. Nah, itu juga kami pernah ngetrip pernah jeglek gitu ya sobat, dengan hanya satu mesin las yang cukup wattnya lumayan 1800 itu sobat. Terus kemudian di MCB-nya ini ya sobat, MCB-nya biasanya ya sobat, ini rangkuman singkat saja sobat ya. Kalau 450 2 ampere, MCB kan biasanya satuannya kapasitasnya dilihat dari ampernya berapa untuk dapat menahan beban arus listriknya gitu sobat ya.
Nah ini 2200 10 ampere dan seterusnya ya sobat ya. Terus kemudian untuk pasenya maaf sobat, ini kebetulan kan satu fase semua ya sobat ya. Untuk ini fase kan ada 2 ya sobat ya. Biasanya yang digunakan 2, ada 1 fase sama 3 fase gitu ya sobat ya. Biasanya yang sering rutin digunakan itu. Nah ini kebetulan 1 fase semua ya sobat ya, 1 pas. Terus untuk jumlah dan ukuran kabel safety, kabel kawatnya ya sobat ya, untuk yang instalasi di dalam tembok maupun plafon di rumah gitu ya, di bangunan gitu ya. Untuk 450 ya seyogianya ini ya sobat ya, 3 kali 2,5. Wah ini malah langsung di 2,5 ya sobat ya. Terus kemudian 900 juga 2,5. Terus 1300, nah ini lebih amannya ya sobat ya. Ini sudah sudah di upgrade sedikit, di upgrade sedikit lebih besar gitu ya sobat, dari yang biasanya itu sobat. Ini 1300 sudah menggunakan 4 mm ya, itu lebih baik lah sobat ya. Jadi kerja kabelnya lebih ringan, harapannya kabelnya lebih awet, lebih kuat. Terus di kemudian hari kalau mau ada penambahan daya dari 900 menuju ke 900 menuju ke 2200 gitu ya contohnya sobat ya. Kabelnya kalau sudah terpasang di sini ini 4 semuanya 900, tapi kabel yang terpasang di kabel utama ya, instalasi kabel utama yang di tembok, ditanam di tembok maupun di plafon bangunan itu sudah 4 mm, dia sudah siap. Kalau semuanya PLN-nya naik jadi 2200, berarti instalasinya yang di bangunan itu tetap dapat dipakai gitu ya sobat ya. Sudah istilahnya sudah nabung di awal lah ya sobat. Jadi walaupun dananya lebih besar, biasanya kabel kalau dimensinya lebih besar lebih mahal ya sobat ya, dananya cukup besar gitu ya. Nah itu istilahnya sudah siap gitu, instalasinya sudah siap untuk di PLN-nya dinaikkan ke 2200, dari misalnya dari 900 menuju 2200 itu ya sobat ya. Jadi ini udah besar ya sobat, 4 terus kemudian ada yang 6 mm. Nah ini sobat, kalau semuanya 2200 nya dikasih 6 mm gitu ya sobat ya, di sini 6 mm gitu, 6 taruh di sini di 2200, nah itu harapannya lebih baik ya sobat ya, karena kabelnya berarti lebih besar, lebih kerjanya lebih ringan gitu ya untuk kabelnya, tapi kapasitas itu siap gitu ya sobat, melebihi kekuatannya lebih dari standarnya itu loh. Standarnya mungkin cuma 4, tapi dikasih yang 6 lebih besar ya, harapannya lebih baik ya sobat ya. Nah itu sobat, ini untuk tabel singkatnya ya sobat ya, rangkuman singkat saja sobat, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu sobat ya. Untuk lebih lengkapnya ya di webnya dari pabrikan, di spesifikasinya brosur atau medsos, atau dari medsos resmi gitu ya, dari portal resmi dari pabrikannya, biasanya spesifikasinya lebih detail, lebih lengkap ya sobat ya. Itu sobat. Kemudian untuk ini ya sobat ya, untuk kita lihat, jadi ini kabelnya ini sobat. Ini kabelnya, nah, ini kabel kawat sobat. Nah kabel kawatnya tembaga seperti ini, walaupun sudah lama beliau cuma kusam tok hitam gitu ya, kusam-kusam sedikit gelap itu sobat. Tapi nanti kalau dibersihkan dengan diamplas sedikit atau dibersihkan dengan cairan pembersih, langsung nanti tembaganya warna tembaga kemerahannya akan kembali lagi itu, kimpling lagi ya sobat. Nah ini yang kawat seperti ini ya sobat ya, benar-benar kaku gitu ya sobat. Nah benar-benar kaku. Terus ya, yang kabel ini CCTV sudah tadi ya sobat. Nah, kabel power, terus kabel koaksial, jadi gabungan antara kabel power dengan kabel koaksial, kabel audio video itu sobat. Nah ini kabel antena seperti ini sobat, koaksialnya. Nah hampir sama ya sobat ya dengan yang di CCTV, kurang lebih ya lebih besar sedikit. Ini kebetulan dari Kitani sobat. Untuk kabel antenanya biasanya kami menggunakan Kitani ya. Serabutnya lebih tebal biasanya sobat. Terus kabelnya juga lebih tebal, sedikit lebih tebal gitu ya dari yang biasanya gitu ya. Jadi ini Kitani. Ini yang di CCTV juga ternyata ya kurang lebihnya hampir sama ya sobat, lebih kecil dikit aja. Jadi yang di CCTV ini ya kemungkinan
seumpamanya kondisi sementara darurat itu ya sobat, digunakan untuk kabel antena untuk sementara, ya kemungkinan dapat ya sobat ya, karena dilihat dari fisiknya hampir sama sobat, hampir sama, cuma beda sedikit lebih kecil. Itu sobat untuk yang antena. Kemudian untuk yang kabel kawat, nah ini seperti ini sobat ya. Nah ini ada mungkin lebih jelas apa, mudah-mudahan sih lebih jelas ya sobat. Ini 1,5 sobat, jadi ini SNI, terus mungkin kode dari SNI nya ya, dari dinas terkait, terus Ethernet, CU, berarti CU ini kode tembaganya ya sobat. Ini kawatnya kawat tembaga, tidak ada campuran, 99,99% tembaga ya sobat ya. Dari ini terus PVC berarti ada dua PVC pembungkusnya gitu sobat, di masing-masing kabel kutub positif kutub negatif, kemudian dua-duanya juga dibungkus lagi dengan PVC dengan pembungkusnya gitu ya sobat ya. Ini PVC, terus kemudian 2 kali 1,5 sobat, 1,5 mm pangkat 2 ya sobat. Ini ada tulisan pangkat 2 nya 2, terus 300 strip 500 volt NYM. Nah ini kode belakang ini kadang-kadang macamnya variasinya banyak sobat, monggo di ini aja disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Kalau pengen mau lebih jelasnya, kodenya ragamnya cukup banyak variasinya, terus kadang-kadang beda pabrikan juga punya kode yang ini YM, NYM apa ini biasanya berbeda juga sobat. Kemudian untuk mm pangkat 2 ini berbeda dengan diameter milimeter biasa ya sobat ya, karena luas penampang ini dengan milimeter itu berbeda ya sobat ya. Itu kemudian ini terus ini kabel yang kabel yang biasa ya sobat ya. Ini yang serabut. Nah, untuk sebenarnya kan ini bahasa sederhananya saja ya sobat ya. Kabel itu ya awal mulanya kabel tunggal ya sobat, kabel kawat gitu ya. Cuman kabel kawatnya itu ada yang mikro, mini gitu, kemudian dirangkai, digabungkan menjadi kabel serabut itu gitu ya sobat. Jadi sebenarnya semua kabel ya awalnya ya dari kabel kawat ya, cuman ukurannya berbeda, ada yang mikro, ada yang mini, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu terus kemudian dimodif, disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi tertentu, akhirnya dirangkai menjadi kabel serabut ini. Nah, kabel serabut ini kan biasanya harapannya ketika mengikuti lekuk dari layout bangunan itu lebih mudah ya sobat ya, karena kabel serabut kan lebih fleksibel daripada kabel yang kawat gitu. Kawat kan kaku gitu ya sobat. Mungkin ya ditekuk ya tetap bisa ya sobat ya, tetap dapat ditekuk untuk kabel yang kawat, namun mungkin sedikit lebih fleksibel yang kabel serabut gitu ya sobat. Terus kemudian seumpama untuk kabel biasanya kami untuk perbengkelan dan pertukangan gitu ya sobat, itu paling minimal kami menggunakan yang 0,75 biasanya sobat. Ini 0,75 yang dari Ethernet ataupun Kitani yang setara dengan itu ya, SNI itu biasanya 0,75 sobat. Kebanyakan kalau semuanya dananya pas ada gitu ya, kami belinya yang lebih dari 0,75, 1,5, atau mungkin kalau pas dananya ada ya 2,5 atau itu sobat. Jadi terus kemudian untuk kawat maupun serabut gimana? Nah, biasanya kalau karena kawat ini kaku dan beliau solid itu ya sobat, biasanya lebih ya sobat, kekuatannya sedikit lebih kuat lah ya sobat ya daripada yang serabut. Biasanya begitu ya sobat ya. Tapi juga nanti kalau semuanya pengen lebih detailnya lengkapnya tinggal dicek di laboratorium seperti mana yang lebih kekuatannya di lab, mana yang lebih kuat itu ya, nanti diuji coba segala macam. Tapi biasanya secara kasat mata biasa gitu ya sobat ya, secara biasa gitu ya, kabel kawat biasanya sedikit lebih kuat daripada kabel serabut sobat, karena beliau kan lebih solid ya, benar-benar kawat gitu ya. Kalau kabel serabut kan gabungan dari kabel kawat yang mikro kecil terus dirangkai digabungkan gitu ya sobat. Itu sobat.
monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya sobat ya. Terus kemudian ini sobat ada kabel apa, oh ini ada yang mononya ya, sebentar sobat, ini yang mono. Nah ini zaman, kalau sobat rekan-rekan masih ingat ya, kalau zaman dulu ya, sekarang pun masih ada yang menggunakan ya sobat ya, itu ada kabel kawat untuk yang diinstalasi di plafon, di tembok, itu dua kabel ini sobat, kabel kawat merah maupun hitam tunggal ini nanti dirangkai gitu ya sobat ya. Nah tapi semakin kesini semakin banyak menggunakan ya yang langsung kabel ini ya sobat, kabel kawat tapi dibungkus dengan PVC-nya 2 gitu, pembungkusnya 2, jadi benar-benar kabel seperti ini. Harapannya kan lebih menahan panasnya, lebih optimal, harapannya seperti itu. Tapi tetap ada yang masih menggunakan yang seperti ini sobat. Ini ukurannya berapa nih? 2,5 sobat. 2,5 sobat, 2,5 mm pangkat 2 ya sobat ya. Ini SNI, nomor kodenya, kode SNI-nya Eterna CU strip PVC. Nah ini CU tembaga ya sobat ya. Terus PVC tok 1, berarti pembungkusnya PVC-nya ini, karet PVC-nya 1 gitu ya sobat. Jadi beliau 1, terus kemudian 2,5 mm pangkat 2. Kalau yang ini kan ada depannya ada 2 kali 0,75 contohnya itu. Kalau ini kan cuman langsung 2,5 mm pangkat 2, berarti beliau kabel 1 sobat, kabel tunggal gitu, mono gitu ya. Tidak 2 gitu ya. Terus 450 sampai 7 strip 750 V. Terus NYA ini apa nih? LMK ya sobat ya. Nah itu. Ini yang seperti ini sobat. Kemudian ada juga ini sobat, kabel. Nah untuk kabel datanya sobat. Nah ini ada. Nah ini kabel data bentuknya kawat kecil gitu ya sobat. Jadi ini ada kawat kecil masing-masing terangkai gitu ya sobat, ini di dalam sini ya. Nah ini ada beberapa warna gitu ya sobat, orange, biru, hijau, merah. Terus ada yang gabungan juga ya sobat di dalam ini ada. Nah, ini kabel datanya untuk kabel data yang di komputer untuk jaringan. Kemudian untuk kabel ini sobat, nah ini kabel semuanya kabel yang kecil gitu ya sobat, untuk USB gitu ya. Ini juga sebenarnya kan kabel kawat tapi ukurannya mikro gitu ya sobat. Jadi contohnya seperti ini sobat. Nah ini sobat, ini di dalamnya ada 4 kabel sobat. Di dalam kabel kabel USB ya, mudah-mudahan terlihat ya sobat, kabelnya kecil sobat, mikro lah. Nah ini juga kabel serabut, tapi serabutnya ini sobat kecil gitu ya sobat, mikro, ukurannya kecil sekali ya, mungkin mikro kecil gitu ya. Nah ini biasanya yang merah dan hitam ini adalah kutub positif negatifnya ya sobat ya. Ini posisinya biasanya di pinggir sobat, di pinggir kiri kanan itu ya sobat ya. Nah biasanya ya, kan ada 4 pin sobat, ada 4 pin kuningan di sini ya. Merah dan hitamnya itu biasanya di pojok kanan kiri sobat. Kemudian yang tengah 2 itu biasanya kabel ini sobat, kabel datanya, yang dari kabel data untuk mengirimkan sinyal digital data gitu ya sobat. Itu yang kabel putih dan hijau ini sobat. Nah sebentar sobat. Nah ini sobat. Jadi yang di tengah biasanya putih dan hijau. Mungkin beda pabrikan juga warnanya mungkin agak ada punya variasi warna yang lain juga, monggo saja ya sobat. Tapi biasanya seperti ini. Nah ini ada 4 pin itu ya, itu menunjukkan itu ya sobat, 4 pinnya, konektornya itu ya 4 kabel ini. Jadi kabel itu ya sederhananya
biasanya tetap ada kabel power ya sobat ya. Kabel power itu pasti ada sobat, kabel power untuk sumber daya listriknya, untuk jalur listriknya itu pasti ada positif dan negatif. Kemudian dibarengi dengan kabel datanya. Kabel datanya biasanya juga 2 sobat ya. Nah, seperti juga kabel ini sobat, kabel apa namanya, koaksial gitu ya, kabel audio video itu juga sama. Posisinya beliau juga ini ya, kabel powernya ada, yang kayak kabel apa CCTV ini kabel powernya ada. Di sini kabel koaksialnya untuk audio videonya. Gitu ya sobat, untuk kabel yang CCTV. Nah, ini seperti ini sobat. Kemudian untuk HDMI gitu juga sama ya sobat ya. Sebenarnya di dalam ya kabelnya pasti ada kabel powernya, ada kabel datanya gitu ya sobat, untuk apa, untuk ini kabel HDMI nya sobat. Ini kabel HDMI juga sama ya sobat, kurang lebihnya ya, bahasa sederhananya sama sobat. Jadi pin-pin ini juga ada fungsinya masuk ke di dalam kabelnya. Ini pasti ada kabel power dan ada kabel data, biasanya gitu ya sobat ya, positif negatif, terus kemudian kabel datanya 2 juga atau beberapa gitu ya sobat, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya sobat. Nah itu ini kabel HDMI sobat. Jadi colokan itu berbeda-beda, tapi sebenarnya di dalamnya kabelnya juga rangkaiannya, mekanismenya, sistemnya juga hampir sama gitu ya sobat ya, biasanya gitu ya sobat ya. Nah itu kemudian sebentar sobat. Nah ini sobat, ini kabel CCTV juga ada yang agak kecil gitu ya sobat ya. Ini ya sobat ya, biasanya yang beli paketan biasanya dapatnya yang kecil ini ya sobat, agak kecil ya, kabelnya nggak besar-besar banget lah sobat ya, istilahnya ukurannya segini gitu sobat ya. Nah kemudian ini biasanya panjangnya 20 meter ya sobat. Nah ini yang bawaan. Kemudian ini kalau ini kabel audio video ya, merah, kuning, putih gitu sobat. Nah ini terus ini CCTV analog ya sobat ya, ini ada adaptornya juga. Kemudian nah ini sobat, ini kalau ini polosan nggak ada mereknya kayaknya sobat, tapi belinya paketan. Nah ini kabel yang CCTV untuk ya apa, ini Kiyomitsu ya sobat ya. Nah ini Kiyomitsu RG59 sobat. Nah ini with power cable for CCTV. Nah ini 281M, berarti titik ini biasanya kan panjangnya satu roll itu 500 meter kalau nggak keliru ya sobat ya, sekitar itulah. Di titik ini berarti beliau adalah titik panjang 281 meter sobat. Nah di titik ini di sini 267 meter, berarti di titik ini adalah 267 meter. Jadi kalau semuanya mau mengurangi gitu ya sobat, sebenarnya melihat dari sini tinggal dilihat ukuran berikutnya. Jadi kita kalau semuanya butuh 3 meter ya berarti 281 dikurangi 3 meter jadi 279 gitu ya sobat ya. Nanti di titik 279 itu adalah 3 meter. Nah itu biasanya untuk kabel CCTV ada tulisan ini sobat. Nah, terus kemudian kabel CCTV ini sobat, walaupun beliau ini untuk analog gitu ya sobat ya, tapi kan kabel powernya ini kan tetap dapat digunakan untuk keperluan CCTV yang digital gitu ya sobat. CCTV yang wireless, yang menggunakan WiFi, menggunakan ini kan beliau di dalamnya juga sudah ada memory cardnya micro SD gitu ya sobat, tidak membutuhkan DVR lagi, tidak membutuhkan mesin DVR lagi. Tapi kalaupun sudah terinstall kabel CCTV yang analog, itu ya menurut hemat kami ya ini tetap kabel powernya tetap berfungsi ya sobat, tetap dapat digunakan untuk CCTV yang digital gitu ya, yang bukan analog gitu ya sobat. Jadi kabel ini tetap walaupun sudah terpasang tetap berfungsi juga sobat, tinggal istilah 2 fungsi gitu ya sobat, dapat untuk CCTV analog ya, tinggal kabel yang untuk video audio koaksialnya dipakai,
kabel powernya dipakai. Tapi kalau untuk yang CCTV hanya non analog gitu ya, digital wireless ya hanya dipakai untuk sumber listriknya saja yang powernya ini. Itu ya sobat ya. Jadi ini dari Kiyomizu, kebetulan ya kami ada Kiyomizu. Biasanya kami membuat satu gulungan ini sekitar 20 meter sobat, biasanya sobat. Ya disesuaikan dengan lokasinya ya sobat ya. Semuanya butuhnya 10 meter ya 10 meter, tapi dilebihin 1 meter di ujung, 1 meter di ujung. Kalau semuanya masih bisa dilipat gitu ya sobat, digulung sedikit untuk cadangan sobat, setengah meter atau 1 meter dilebihin gitu ya sobat. Jadi panjangnya mungkin butuhnya 10 meter, ditariknya, dipasangnya sekitar 11 meter atau berapa, disisain digulung di akhirnya gitu ya sobat. Karena buat jaga-jaga semuanya nanti dikupas lagi untuk membuat jacknya lagi gitu ya sobat. Jadi ada turahannya sobat, nggak mepet banget biasanya gitu. Ini sekitar 20 meteran sobat. Ini kalau ini lebih dari 20 meter ini kalau yang ini 20 meter. Kemudian ini dari ini juga Kiyomizu juga kelihatannya. Oh ini Kiyomizu juga sobat, RG59. Nah itu sobat. Kemudian ini ada yang dari ini Kiyomizu juga. Ini Kiyomizu ini sekitar 10 meter kelihatannya sobat, ini 10 meter. Terus ini dari, nah ini ada yang dari Secure sobat, Secure coaxial cable RG59 with power cable 0,80 CU 128 strip 0 12 CCA 75 ohm. Nah ini juga ada 43 meter berapa di posisi titiknya ini. Nah ini ya sobat ya, ceknya ya sobat. Rekan-rekan, berhubung durasi, kita lanjut di part berikutnya ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.